sekolah minggu. Jumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya hari ini di ibadah online. Masih sehat kan semuanya? Inang harap kami kakak-kakak sekolah minggu berharap kalian semua sehat-sehat di rumah. Meskipun kita masih tidak boleh berjumpa untuk saat ini kan, tapi tangan Tuhan tetap ada untuk melindungi kalian dan juga kami di sini. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Nah, Inang harapkan kalian boleh duduk manis. Nanti saat berdiri, kalau kakak sekolah minggunya undang untuk berdiri, silakan berdiri, oke? Jadi persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, persiapkan dirinya agar boleh beribadah dengan baik, oke? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi yang dipimpin oleh Kak Nadia. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Aku Anak Sekolah Minggu dan dilanjutkan dengan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, bahagia senantiasa, cinta teman-teman, damai sejahtera di hati. Saksi Yesus abadi. Hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah untuk selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Angkat tangannya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau mesti menjagai kami Tuhan, kami dapat terbangun dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan penuh dengan sukacita. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berterima dengan penuh sukacita. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Baik ibadah kami dapatkan kesempatan kemuliaan. Kami adalah orang yang berdosa Tuhan, atas nama dosa kami, saya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan dilanjutkan dengan lagu Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja.
haleluya, puji. Mana tangannya? Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita di pagi hari ini kita buka Alkitab kita Amsal 23 ayat 15 sampai dengan 17. Sekali lagi Amsal 23 ayat 15 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, di waktu sekalian maka ibumu mengatakan yang benar. Janganlah tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikianlah. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik dan dilanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inang undang adik-adik seluruhnya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan, khususnya anak-anak sekolah minggu yang masih sehat, kuat, dan boleh ceria pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengisi hati kami, telinga kami, pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-37. Matius 5 ayat 37. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi Inang bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik seluruhnya. Inang bangga dan Inang bersuka cita kita boleh sama-sama memuji Tuhan melalui ibadah kita kali ini. Nah, firman Tuhan kali ini kepada kita bertemakan jujur.
Coba jujur itu JU tambah R, jujur. Nah kalau Inang tanya apa sih arti jujur? Jujur itu apa ya? Kalau kakak-kakak sekolah minggunya Inang tanya jujur itu apa sih Tante Deni? Tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong. Itu jawaban kakak-kakak sekolah minggu. Selain itu, apa yang dikatakan dengan jujur? Nah, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, jujur itu adalah jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Makanya kalau orang atau anak-anak suka berbohong, langsung mau kita katakan anak iblis, anak jahat. Itu ternyata. Nah, selain itu ada yang lebih penting yang harus kita ketahui dari sebuah kejujuran. Apa sih sebenarnya kejujuran itu? Kejujuran atau jujur itu adalah ketika kita mengatakan sesuatu, lalu perbuatan kita juga mendukung sesuatu, itu adalah jujur. Artinya, ketika perkataan kita sesuai dengan tindakan kita, maka itu juga dapat diartikan sebagai kejujuran. Nah, ada misalnya kan, ada anak-anak misalnya kalau ditanya, jawabannya enggak, padahal dia sudah melakukan. Misalnya ya, sudah kerjakan belum PR-nya, gitu kan? Udah katanya, padahal belum. Perkataannya tadi udah, tapi dia belum melakukan, perbuatannya belum melakukan untuk mengerjakan PR. Itu bohong atau jujur? Bohong, ya kan? Itu namanya bohong. Nah, bohong itu tidak baik untuk kita, karena bohong itu adalah dosa. Yang baik itu adalah kejujuran, karena kejujuran adalah buah daripada hati nurani yang senantiasa diisi oleh Roh Kudus. Jadi Inang pikir kalau misalnya dia terus-terusan bohong, berarti nggak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Bukan berarti seperti itu. Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hati kita. Tapi apakah kita mau mendengarkan perkataan Roh Kudus atau tidak? Itulah yang dikatakan ketika kita melakukan kebohongan. Ketika kita bohong, maka kita tidak peduli, kita tidak mendengar perkataan Roh Kudus. Seperti ada sebuah cerita, ini mau cerita didengar dulu ya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya. Dia punya harta melimpah, dia punya kerajaan, pokoknya tanahnya luas, uangnya banyak. Pokoknya seorang raja yang kaya raya dan sangat terkenal di sebuah negeri. Nah, tapi dia tidak mempunyai anak seorang pun, dia tidak ada anak. Nah, dia melakukan sayembara. Sayembara tahu kan? Dia melakukan perlombaan. Dia panggil 3 orang, 3 orang anak kecil di lingkungannya, di dekat istananya. Sebelumnya dia sudah menanam 3 biji jagung. Kenal jagung kan? Jagung akan Inang tunjukkan di gambar ini. Ini jagung, kenal kan? Nah, dia menanam di tiap polybag. Tahu polybag kan? Dia pot plastik yang digunakan biasanya untuk bibit tanaman. Nanti Inang tunjukkan juga ini di gambar ini. Nah, jadi dia menanam 1 buah jagung di masing-masing polybag, sebanyak 3 polybag. Nah, dia lantas mengatakan kepada 3 orang anak-anak tadi, saya akan bagikan 1 persatu polybag ini yang berisi 1 buah biji atau 1 biji jagung yang akan tumbuh subur dalam 25 hari.
Nah, dibagi tuh satu-satu. Anak yang pertama dibagi satu, anak yang kedua dibagi satu, anak yang ketiga dibagi satu polybag. Masing-masing mendapat satu. Nah, ada perjanjian mereka. Raja itu mengatakan dalam 25 hari kalian harus membawa polybag itu yang sudah tumbuh jagung dengan subur, membawanya kembali ke istana ini. Nah, oke, kata mereka. Nah, hari lepas hari berjalan. Dalam hari ke-20, sudah hari ke-20, mereka melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada yang menjadi tunas daripada biji jagung tersebut. Sehingga mereka berpikir, gimana ini kalau nggak tumbuh, katanya. Karena siapa yang berhasil membawa pohon jagung atau jagung yang sudah bertunas lalu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang tinggi, maka dia akan diangkat oleh raja menjadi anaknya, menjadi pangeran. Nah, pasti tertarik mereka kan. Nah, tapi di hari ke-20 itu mereka belum melihat tanda-tanda daripada tunas di jagung tersebut yang tumbuh. Berpikirlah anak yang pertama. Dibilang, nanti kalau aku gagal berarti aku nggak jadi dong diangkat jadi seorang pangeran. Lalu dia pergi ke pasar, kan? Dibelinya di situ ada jagung yang sudah tumbuh, ada yang sudah pohonnya sudah besar, lalu ditanamnya. Nah, anak yang kedua juga seperti itu. Anak yang kedua juga pergi ke ladang pamannya, pergi ke ladang tulangnya. Dibilangnya, tulang, bagi dulu aku tanaman jagungmu, soalnya ada perlombaan, katanya. Dikasih tulangnya, terus dia tanam di dalam polybag itu. Seolah-olah anak yang pertama dan kedua menanamnya dan tumbuh sendiri. Anak yang ketiga melihat, loh, kenapa nggak tumbuh-tumbuh? Ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau memang tidak tumbuh, biarlah ku katakan tidak tumbuh. Nah, jadi sudah dapat hari ke-25, mereka akhirnya pergi ke istana raja itu. Jadi dengan bangganya anak pertama mengatakan, raja, ini punyaku ya, bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh tinggi dan subur. Anak kedua pun mengatakan seperti itu, raja, ini punyaku ya, punyaku ini kupelihara dengan baik, makanya bisa seperti ini, tumbuh dengan baik, katanya. Lalu datanglah anak ketiga, raja, saya minta maaf karena biji jagung yang raja berikan belum bisa berhasil saya pertumbuhkan. Saya belum berhasil bertumbuh subur karena saya telah mengusahakan, namun saya tidak mendapatkan hasil. Lalu si raja berpikir, dan dia langsung datang menghampiri anak ketiga. Dialah akan ku angkat menjadi seorang pangeran. Langsung dibilang oleh raja itu. Lantas semua terkejut, kok bisa? Kenapa? Gak adil lah, katanya. Karena punya dia gak tumbuh, punya kami yang tumbuh subur. Kenapa bukan kami yang diangkat menjadi pangeran? Kata anak yang pertama dan kedua. Lalu raja mengatakan, kalian itu orang, mengatakannya kepada anak pertama dan kedua, kalian bukan orang yang jujur. Hanya anak ketiga ini sajalah yang jujur. Tahu kenapa alasannya? Kenapa dikatakan anak pertama dan anak kedua tidak jujur? Selain karena mereka menggantikan tanaman jagung itu, membeli dari pasar dan juga mengambil dari ladang tulangnya, ternyata raja itu membuat biji jagung mainan. Itu dia katakan, sebenarnya saya hanya mentes kalian, memberikan kalian bagaimanakah kejujuran kalian, apakah kalian orang yang jujur atau tidak. Karena saya menanamkan di situ biji jagung mainan, makanya sampai kapanpun itu tidak akan pernah tumbuh. Dan yang berhasil karena kejujuran, bukan karena pertumbuhan, adalah anak keberapa?
anak ketiga. Nah, itulah dikatakan sebagai anak yang jujur. Itu dia. Itulah mengapa sangat penting sekali kita, anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan dari jahatnya maut, penting sekali harus menerapkan kejujuran di dalam hidup kita, karena kita adalah anak-anak yang jujur. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak yang jujur, maka apa buah yang harus kita terima? Apa buah yang bisa kita terima nantinya kalau kita mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak kita sudah membiasakan diri menjadi orang jujur? Apa coba? Nantinya bahkan di segala waktu, di segala kesempatan, kita akan menjadi orang yang mudah dipercayai oleh orang lain. Ya, orang lain akan mudah percaya kepada kita kalau kita jujur dan tulus untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Pasti orang lain misalnya ketika kita mengatakan iya, maka mereka pun akan percaya karena kita tidak pernah bohong, dan kita pun akan menuai kebaikan. Orang lain akan percaya kepada kita, kita akan dihargai, kita akan disenangi, kita akan dikasihi, dan kita akan dihargai di sekeliling kita. Pasti orang akan mengatakan, bah, baiknya rupanya anak siapa itu, orang yang jujurnya itu gak pernah dia itu bohong. Pasti kita menginginkan seperti itu kan. Nah, di hari-hari berikutnya pun setelah kita bertumbuh dan menjadi seorang remaja, seorang dewasa, kejujuran kita akan terlihat kalau kita memang biasakan. Nah, kita mau anak-anak sekolah minggu harus tumbuh menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang boleh menjauhkan segala kebohongan dari hidupnya, agar kita boleh dipercaya oleh orang lain. Dan juga firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Maka selebihnya itu berasal dari si jahat. Kita tidak si jahat karena kita adalah sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, tapi kalau dia lebih memilih menjadi seorang pembohong, maka dia adalah seorang penjahat atau seorang anak iblis. Itu dia. Nah, adik-adik, mari kita membiasakan diri untuk tetap jujur, apapun alasannya, apapun akibatnya, kita tidak perlu ketahui itu. Yang penting kita melakukan segala sesuatu dengan jujur. Makanya kalau dikatakan jujur untuk kebaikan itu tidak ada ya. Jujur untuk kebaikan tidak ada. Nah, jujur itu hanya satu, jujur ya jika ya, tidak jika tidak. Oke? Nah, Inang ada buat semacam kuis untuk kita. Tugas di rumah, silahkan kita mengedit foto kita dan dibuat di dalam foto itu ayat hari ini, apa ayat hari ini, dan tema dari khotbah hari ini. Nah, diedit pokoknya sedemikian rupa foto kita, foto wajah kita, bisa foto selfie atau difotokan oleh mama papa, dibuat apa tema dan ayat Alkitab kita hari ini. Nah, itulah tugas kita masing-masing di rumah. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap mengajari kami dan memberikan kami akal kebijaksanaan, agar dalam setiap laku kami, setiap tindakan kami, setiap ucapan kami boleh menunjukkan kejujuran kami. Kami boleh bertindak jujur, kami boleh berkata jujur, apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami yakin dan percaya sebagai anak Tuhan, maka kami harus menjauhkan kebohongan, karena kebohongan berasal dari si jahat. Terima kasih Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan dan dilanjutkan dengan lagu Aku Bahagia. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Nama Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama melipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Sarange.